Nah, teman-teman, sebelum kita mengetahui lebih jauh tentang hukum bisnis, kita terlebih dahulu harus tahu apa itu hukum dan apa itu bisnis. Nah, menurut Purwosudjipto, hukum adalah keseluruhan norma yang mengikat masyarakat dengan tujuan menata masyarakat. Nah, teman-teman, sedangkan bisnis dapat diartikan sebagai aktivitas mengenai barang dan jasa yang dibutuhkan orang lain untuk mendapatkan keuntungan. Lalu, apa itu hukum bisnis? Nah, teman-teman, kita masuk ke pengertian hukum bisnis. Menurut Munir Fuadi, hukum bisnis adalah upaya penegakan aturan mengenai tata cara aktivitas dagang atau mengenai barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan. Nah, pembahasan kita selanjutnya yaitu mengenai tujuan dan fungsi hukum bisnis. Yang pertama yaitu melindungi bisnis dari berbagai resiko. Yang kedua, menjamin keamanan pasar. Dan yang ketiga, melindungi berbagai jenis usaha. Tujuan yang selanjutnya yaitu membantu memperbaiki sistem keuangan, kemudian memberikan perlindungan terhadap pelaku bisnis, dan mewujudkan bisnis yang aman dan adil untuk semua pelaku bisnis. Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa hukum dibuat untuk menciptakan kehidupan yang aman, tertib, dan tentram. Makanya, hukum bisnis di sini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi pelaku bisnis. Nah, jadi pebisnis akan lebih tahu hak dan kewajibannya dan terhindar dari perilaku menyimpang, sehingga terwujudnya sikap dan perilaku bisnis yang baik. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai ruang lingkup hukum bisnis. Nah, jadi ruang lingkup hukum bisnis mencakup beberapa bentuk badan usaha, kegiatan jual beli, investasi, ketenaga kerjaan, surat berharga, asuransi, dan hal lainnya yang menyangkut bisnis. Kemudian, sumber hukum bisnis secara umum. Itu ada hukum perdata, hukum dagang, hukum publik, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Selanjutnya adalah contoh hukum bisnis, yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Nah, teman-teman, tingkat kesadaran hukum masyarakat Indonesia tentang hukum saat ini memang masih rendah. Masih banyak masyarakat yang kurang mengerti mengenai masalah hukum. Dan salah satu masalah hukum yang sering diremehkan oleh masyarakat adalah mengenai bisnis atau usaha. Padahal, hukum yang mengatur usaha sudah jelas terdapat di dalam undang-undang. Masih banyak dari kita yang tidak mematuhi hukum dan bahkan banyak juga yang tidak memahami hukum. Yang tentu saja hal ini akan merugikan diri kita sendiri.
Nah, teman-teman, mengenal hukum sangat penting untuk dilakukan karena hal ini dapat melindungi diri dari permasalahan hukum, terhindar dari kerugian, dan mengetahui serta mendapat strategi untuk usaha yang baik. Kita tidak hanya cukup dengan memahami hukum saja, tetapi mematuhi peraturan hukum juga perlu dilakukan. Dengan begitu, kamu dapat menjaga diri dan usahamu agar terhindar dari permasalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ariza Febrian. Menurut saya, kenapa sih kita itu penting mempelajari hukum bisnis? Karena kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang sangat erat dengan keseharian kita. Mungkin kawan-kawan sering berbelanja di pasar maupun di online shop, tentu kita harus mengetahui bagaimana aturan-aturan dalam hal tersebut agar dapat terciptanya bisnis yang adil dan aman, baik itu bagi produsen maupun bagi kita untuk konsumen. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mengapa kita penting untuk mengetahui hukum bisnis? Yang pertama itu adalah untuk memberikan bekal hukum bagi mahasiswa, terutama di bidang ekonomi dan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua itu adalah dapat mengetahui hukum yang berlaku dan dapat menaatinya. Yang ketiga itu adalah agar terwujudnya bisnis yang aman dan adil untuk semua pelaku bisnis. Yang selanjutnya adalah untuk memberikan perlindungan terhadap pelaku ekonomi atau pelaku bisnis. Dan yang terakhir adalah dapat mengetahui dasar-dasar hukum dalam mendirikan sebuah perusahaan. Sekian dari saya. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Hukum bisnis merupakan suatu perangkat kaidah hukum yang mengatur tata cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri, atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang dan jasa. Nah, di sini pentingnya kita mempelajari hukum bisnis itu untuk mengetahui tata cara pada saat akan melaksanakan suatu bisnis atau untuk mengetahui aturan-aturan yang dijalani oleh setiap orang yang akan melakukan kegiatan bisnis. Saya Eni Hidayati, sedikit ingin menyampaikan mengapa pentingnya kita untuk memahami hukum bisnis. Karena hukum bisnis itu sendiri memiliki tujuan. Yang pertama adalah menjamin berfungsinya keamanan mekanisme pasar secara efisien dan lancar. Yang kedua adalah melindungi berbagai jenis usaha, khususnya untuk jenis usaha kecil menengah atau yang dikenal dengan UKM. Selanjutnya adalah membantu memperbaiki sistem keuangan, perekonomian, dan juga perbankan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya April. Baik, di sini saya ingin memberikan pendapat saya mengenai hukum bisnis. Bisnis adalah suatu hal yang tidak mungkin bisa dijauhkan dari kita manusia selaku makhluk sosial, selaku makhluk ekonomi. Dan dalam melakukan bisnis ini tentu saja kita harus memiliki landasan ataupun acuan dalam pelaksanaannya. Ya, jadi di sini hukum bisnis hadir untuk memberikan kepada kita atau memberikan ilmu kepada kita bagaimana tata cara dalam berbisnis yang baik. Di situ ada tata cara untuk bagaimana kita agar tidak terjadinya perselisihan antara sesama pembisnis, dan kita juga diajarkan di situ bagaimana tata cara jika ada hal-hal yang menyebabkan permasalahan dalam perbisnisan akan diselesaikan dengan cara baik yang diatur juga di dalam bisnis. Jadi kita tidak boleh melaksanakan bisnis tanpa adanya landasan, karena dengan adanya landasan tadi kita akan bisa menempuh dunia perbisnisan. Oh iya, dengan adanya hukum bisnis ini, maka sebagai warga negara yang baik serta calon pengusaha yang sukses, tentu kita memiliki sikap yang sadar, patuh dan paham terhadap hukum. Karena kita ketahui bahwa di zaman yang semakin berkembang ini dan di serba era digital, maka semakin besar peluang usaha yang kita miliki, sehingga semakin besar juga peluang kejahatan atau pelanggaran